Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma warzuqna fahma. Ya, alhamdulillah hari ini saya senang banget ya bertemu sama teman-teman semua. Insya Allah kita akan belajar bersama. Materi yang akan saya sampaikan adalah materi hukum lam sukun. Materi ini saya dapatkan ya sumbernya dari buku Hukum-Hukum Bacaan Al-Quran, buku karangan Ustadz Yahdi JCLC, dan juga saya ambil dari buku Tajwid Lengkap Asy-Syafi'i, karangan Ustadz Abu Ya'la Kurnaidi LC. Ya, baik, kita mulai ya. Layarnya sudah ada. Di sini judulnya adalah Hukum Lam Sukun. Kalau kita bicara hukum, berarti yang akan kita pelajari adalah mengenai cara baca ya. Bagaimana cara membaca lam sukun? Bagaimana hukum lam sukun itu? Apakah dibacanya idhar atau apakah dibacanya idgham dan lain sebagainya ya. Kemudian berikutnya di slide berikutnya, Belen belum ada ya slide berikutnya ya? Belum pindah. Belum pindah. Belum. Nah, jadi di sini ibu-ibu bisa perhatikan bagannya ya. Lam sukun di dalam Al-Quran itu dia bisa terdapat di ism, kemudian juga terdapat di fi'il, dan juga terdapat di harf. Nah, yang lam harf ini terbagi lagi menjadi lam ta'rif, lam amr, lam huruf hal dan bal. Jadi yang kita pelajari adalah lam sukun yang terdapat di 5 tempat ini ya, yaitu lam ism, lam fi'il, lam ta'rif, lam amr, dan juga lam huruf hal dan bal. Ya. Kemudian saya bahas satu-satu ya. Kita mulai dari lam ism dulu. Nah, lam ism ini pengertiannya yaitu lam sukun asli yang terdapat pada ism atau kata benda dan selalu berada di tengah kata mutawasitoh. Kita lihat contoh ya. Kita contohnya di sini ada ghilmanun. Ghilmanun, perhatikan lamnya. Lamnya itu adalah lamnya lam asli ya, bukan lam tambahan. Kemudian juga dia letaknya ada di tengah kata, bukan di awal. Nggak mungkin ya kalau lam kita letakkan di awal karena kita nggak memulai bacaan dengan sukun. Jadi letaknya di tengah ya, bukan juga di akhir. Nah, kemudian lamnya ini terdapat di kata benda. Bagaimana kita tahu itu ism atau bukan gitu ya? Nah, ini ada salah satu ciri ism ya, di kata ghilmanun. Nah, ini ada tanwin. Tanwin itu merupakan salah satu ciri ism. Nah, terus kalau kita juga nggak tahu ciri-ciri kata tersebut apa ya, ini maksudnya ism kah, atau fi'il kah, atau harf kah gitu ya. Kalau saya ini lihat terjemahannya. Jadi saya lihat terjemahannya, ghilmanun ini artinya tuh pelayan gitu ya. Jadi saya menyimpulkan, oh ini berarti kata benda ya. Jadi lamnya ini terdapat di kata benda, kemudian dia ada di tengah-tengah, dan lam sukunnya juga asli. Kemudian contoh yang berikutnya, salsabilan. Nah ini juga sama ya. Salsabilan juga ini ada tanwin. Oh ini berarti ism gitu ya. Berarti lamnya terdapat di ism. Kemudian dia letaknya di tengah ya. Kalau diartikan juga ini di terjemahannya adalah nama mata air di surga ya. Kurang Kemudian, alif, Bu. Kenapa Bu? Kurang alif nulisnya. Oh iya, nggak ada alifnya ya. Iya betul Bu Elin. Salsabilan harusnya lam alif ya. Kemudian contoh berikutnya, wa alwanukum. Nah ini juga wa alwanikum ya. Wa alwanikum. Wa alwanikum. Nah kalau ini nggak ada tanwinnya nih.
nggak ada tanwinnya. Tapi bagaimana kita tahu ini kata benda atau bukan? Kembali lagi tadi saya lihat terjemahannya ya. Ini artinya tuh warna kulit gitu ya. Warna-warna kulit itu termasuknya juga ke isem. Nah kemudian lamnya di sini juga lam asli. Jadi bukan alif lam ta'rif dan hamzahnya juga hamzah koto ya. Bukan hamzah wasol. Jadi wa alwanukum ini lamnya termasuk lam isem karena dia adanya di kata benda. Kemudian dia juga adanya di tengah kalimat ya. Kemudian alsinatukum juga sama, ini alif lamnya bukan lam ta'rif, tapi ini lamnya lam asli, bawaan katanya tersebut ya. Alsinatikum ini juga kalau diartikan artinya bahasa-bahasa kalian gitu ya. Jadi masuknya ke dalam kata benda. Nah, hukum lam ism ini adalah izhar ya, dibaca izhar. Jelas ya, dari contoh saja kita sudah bisa membacanya dengan jelas. Lamnya ghilmanun salsabilan wa alwanikum dan alsinatikum. Nah, dibaca jelas di sini tuh artinya dibacanya lamnya tuh nampak jelas gitu ya dengan memperhatikan sifat tawasudnya. Kemudian juga hati-hati dengan cara membaca lam yang sering kesalahannya itu adalah memantul, kemudian juga tidak dibaca saktah juga ya, jadi dijaga sifat tawasudnya. Kemudian insya Allah jelas ya kalau lam ism ini, jadi sekali lagi lam sukun asli yang terdapat di kata benda dan dia selalu berada di tengah kalimat, di tengah kata ya, mutawasitoh. Yang berikutnya, lam yang berikutnya. Nah, lam yang berikutnya ini adalah lam fi'il. Lam fi'il adalah lam sukun asli yang terdapat pada fi'il, kata kerja. Nah, ini lam sukunnya juga asli juga ya, bukan tambahan. Jadi lam fi'il ini lam sukun asli yang terdapat pada fi'il, kata kerja. Kalau tadi lam isim keberadaannya hanya di tengah kalimat, kalau lam fi'il keberadaannya ada dua tempat. Yang pertama di tengah kalimat, mutawasitoh ya. Yang kedua ada di akhir kalimat, mutatorrifah. Nah ini contoh yang mutawasitoh dulu ya. Kita langsung ke contohnya. Di sini contohnya ja'alna. Lihat lamnya berada di tengah kalimat dan ini dia berada di fi'il ya, kata kerja. Ja'alna. Kemudian kulna, sama lamnya juga di tengah. Kemudian yang bawah, contoh yang bawah, yaltafit, kemudian yalhas, alqi. Nah itu semua letak lamnya di tengah kalimat, mutawasitoh ya. Dan ini juga di fi'il. Nah fi'il ini juga terbagi menjadi 3 di sini ya. Ada fi'il madhi. Fi'il madhi itu kata kerja bentuk lampau ya. Kemudian fi'il mudhari, kata kerja sekarang, pekerjaan yang dilakukan sekarang ataupun yang akan datang. Kemudian ada fi'il amr, yaitu kata kerja perintah ya. Nah ini contohnya, contoh bacaannya ada di kalimat yang tadi saya sebutkan. Nah hukum membacanya ini juga jelas ya dibacanya. Dibacanya izhar. Jadi untuk lam fi'il yang mutawasitoh, ini hukum bacanya adalah izhar. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Kemudian yang kedua, tadi kalau keberadaannya di tengah kalimat, nah yang kedua ini dia keberadaannya ada di akhir kalimat. Nah, di akhir kalimat. Jadi mutatorrifah yaitu lam sukun yang berada pada fi'il yang di akhir kalimat ya. Nah, ini hukum membacanya ada 2. Dibaca idgham, juga dibaca izhar. Kapan dia dibaca idgham? Kapan dia dibaca izhar? Kita lihat contohnya ya. Di sini ada contoh alam aqul lakum. Mana fi'ilnya? Fi'ilnya tuh kul ya. Kul lakum gitu ya. Kemudian ada lagi kul la as'alukum. Nah, kulnya itu fi'il ya. Nah, kapan dia dibaca idgham? Yaitu ketika fi'ilnya, lam fi'ilnya ya. Nah, ini letak lamnya dia ada di akhir ya. Kul. Setelah qaf baru lam sukun. Nah, dia letaknya ada di akhir. Kul. Kemudian dia bertemunya dengan huruf lam.
alam aqul lakum. Maka lamnya langsung lebur ke lam yang berikutnya ya, dibaca idgham. Kemudian dia dibaca idgham lagi ketika dia bertemu dengan ro. Kul, lamnya di akhir, kemudian bertemu dengan ro. Rabbi. Nah, jadi kalau ada lam sukun pada fiil yang letaknya di akhir, seperti contohnya kul, bertemu dengan huruf lam atau ro, maka hukum membacanya adalah idgham. Kemudian hukum yang kedua yang dibaca izhar, yaitu bila lam fiilnya yang ada di akhir ya, yang letaknya mutatorifah bertemu dengan huruf selain lam dan ro, maka dibacanya izhar. Jelas ya. Di sini contohnya wa tawakkal 'alallah. Mana fiilnya? Fiilnya itu tawakkal. Nah, perhatikan lamnya dia berada di akhir kalimatnya. Tawakal. Nah, itu lam sukunnya berada di akhir. Kemudian bertemu dengan huruf setelahnya, huruf ain. Bukan huruf lam atau ro. Maka lamnya dibaca jelas. Contoh berikutnya juga sama ya. Kul na'am. Kul, lamnya di akhir. Kemudian bertemu dengan nun. Dibaca jelas lamnya. Jadi, untuk lam fi'il, yang dia letaknya di akhir kalimat atau mutatorifah, dia mempunyai dua hukum, yaitu idgham dan izhar. Jelas ya sampai sini ibu-ibu yang belum paham sampai pembahasan dua lam ini, boleh ditanyakan, mangga. Jelas insya Allah? Kalau jelas, teman-teman sudah paham, saya yang bertanya ya. Bagus, ya. Pertanyaannya adalah, kenapa lam fi'il ini ketemu dengan huruf lam atau ro, dia menjadi idgham. Apa sebabnya menjadikan dia idgham? Yuk. Ini Bu Lena, Ya. kenapa dia ketemu lam sama ro jadi idgham? Karena itu ada keterkaitannya dengan waktu yang saya jelasin ya. Betul. Tentang tamasul dan taqarrub itu. Betul. Ya. Betul. Jadi gimana Bu Wati? Jadi kan kalau lam sama lam berarti dia tamasul ya. Jadi ada kesamaan makhraj dan kesamaan sifat. Nah, kalau lam dengan ro, dia taqarrub. Karena dia berdekatan makhraj dan sifatnya juga dengan lam dan ro juga itu ada kedekatan itu. Betul nggak? Betul sekali Bu Wati. Betul ya Bu Wati ya. Jadi di sini yang menyebabkan idgham adalah tamasul, yaitu kesamaan makhraj dan sifat pada huruf lam, dan juga taqarrub, kedekatan makhraj antara lam dan ro. Ini mau review sedikit ya sama materi Bu Wati yang kemarin. Bagus ya. Bu Lena, bagus ya. Udah keren Masya Allah Bu Lena. Nanya ke Bu Syifa ya. Iya Bu Elin, enggak. Bu Syifa. Ya. Lam dan ro tadi kan taqarrub. Ada nggak mazhab yang menyebutkan kalau lam sama ro itu bukan taqarrub, ini hubungannya? Misalnya sama apanya gitu. Saya belum pernah dapat itunya, ilmunya. Apa pernah lewat ya? Belum berani menjelaskan, Bu. Yang selain Bu Syifa, Bu Neneng. Misalnya lam sama ro hubungannya ternyata bukan qorib, ternyata misalnya makhrajnya sama gitu. Ada nggak yang madhab seperti itu? Waktu itu saya pernah dengar sampai agak terngiang-ngiang ya Bu ya. Tapi mohon diluruskan kalau salah. Jadi sejenis karena dia lam sama ro, ada juga yang mengatakan itu sejenis karena lam sama ro memiliki memiliki makhraj yang sama tapi beda sifatnya. Pendapat siapa?
Itu ada di apa waktu itu tuh pernah yang di Masjid Al-Ikhlas ya. Saya tuh takutnya saya salah menyimpulkan gitu, Bu. Oh, saya ingatnya seperti itu, yang muda itu Ustadz siapa ya itu ya? Ustaz Arifin. Bang, ada bukunya juga. Ingatnya mudanya itu ya. Aduh, SSC. Apa ya? Makanya takutnya soalnya kok agak ketanem gitu tentang lam sama ro, ada mutajanisen sama mutakoribain gitu, Bu. Iya. Cuma ada yang bisa bantu Bu Neneng, ada bagus. Udah pernah dijelasin dipresentasikan ya Bu Herlin ya? Iya, sama saya waktu pekan lalu. Sudah ya? Sudah pernah ya? Iya. Yang on lagi siapa ya? Ya Bu Ati, ingat pas waktu ngejelasin ini tes Bu Neneng, Bu Herlin tunjuk Bu Herlin yang lebih hafal di teman-temannya. Kalau off-cam nggak berani, Bu. Kayaknya mungkin nggak itu. Bingung saja mau nunjuk siapa ya? Bisa kaget gitu. Budian ini, Budian itu ya? Bukan Budian Eka kali. Emang Budian mana? Budian Al-Ikhlas mungkin? Oh, saya nggak nge-share. Bu Priska? Ya Bu, kenapa? Ada pertanyaan. Lam sama ro itu kan takorub atau mutakoribain. Ada nggak madhab yang makhrajnya mengatakan lam ro itu satu makhraj? Aku sih nyambungnya ke pembagian makhrajul huruf aja, Bu. Kan makhrajul huruf itu dibagi menjadi 4 pendapat ya, yang mengatakan 29 makhraj, terus yang mengatakan 17 makhraj, sama 14 ya, kalau nggak salah ya. Terus satu lagi? Lupa, Bu. Nah, jadi lam ro itu termasuk satu makhraj kalau digabunginnya. Jadi nyambungnya ke situ, Bu. Kalau Iya betul Bu, Iya. betul. Tinggal dilanjutin. Betul. Terus ya itu yang lupa Bu, belum nggak bawa buku catat. Pokoknya yang 4 pendapat itu yang 29 makhraj sama 17 makhraj. Kalau yang 17 mengatakan 17 makhraj berarti ketika lam sukun bertemu dengan ro berarti dia idgham mutaqarrib ya, mutaqarribain gitu. Saling berdekatan. Terus kalau yang mengatakan dia termasuk lam nun ro itu satu makhraj. Berarti namanya. Nah, itu cara bacanya bukan diidgham kan. Itu ya, Bu. Ini belum ke cara ke hukum, ini baru hubungan nanti ya, hubungan antar huruf ya dari sisi makhraj dan sifat. Namanya apa kalau sama makhraj beda sifat jadinya? Jadi ini Itu adanya di mutajanisain. pendapat yang 16 makhraj, 14 makhraj atau 29 adanya nih. Yang mengatakan makhraj. Bu Priska udah sebut jawabannya, Bu. Nah, yang 14 makhraj ya. Ilahotnya apa Bu Priska jadinya? Dan pendapat siapa Bu Priska? Lupa. Al-Faro ya diantaranya Imam Qutrub ya. Kalau Imam Syibawih berapa Bu Priska? Sama Imam Syatibi. Yang terkenal tuh Imam Syatibi. 17 ya. Imam Syatibi, Imam Syibawih
kemudian Imam Adani ya, Bu Herlin ya, Imam Maki, itu berapa? Lupa lagi, Bu. 16. 16 ya. Ya, jadi sambungannya ke situ ya. Jadi sambung menyambung hubungan antar huruf tadi ya. Lanjut. Jadi kalau menurut tadi yang mengambil mendapat 14, berarti hubungannya apa? Antara lam sama ro. Mutajanisain. Ya, tajanus ya. Tajanus. Ya, mangga lanjut Bu Lena. Boleh, nah. Masih di mute Bu Lena. Ya baik, jelas insya Allah ya, lam ism dan lam fi'il. Kita ke lam yang berikutnya, lam yang terdapat pada harf ya, lam yang terdapat pada huruf. Nah ini definisinya lam huruf yaitu lam sukun asli yang keberadaannya selalu di akhir kalimat dan hanya berada pada kalimat hal dan bal. Nah ini kebalikan dengan yang tadi ism ya. Kalau ism itu selalu di tengah. Nah kalau lam harf ini dia selalu di akhir. Nah hukum kita satu persatu dulu ya. Kita pada harf yang hal dulu. Nah lam pada kata hal ini mempunyai dua hukum, yaitu hukum membacanya adalah idgham dan izhar. Kapan dibaca idgham, kapan dibaca izhar, kita lihat contohnya dulu ya. Nah, ini ada contoh fakul halaka gitu ya, ada kata hal, kemudian dia bertemu dengan lam. Atau contoh berikutnya halakum. Nah, bila ada kalimat hal, nah itu lam sukunnya kan di akhir ya, di kata hal tersebut, kemudian bertemu dengan lam, maka hukum membacanya adalah idgham. Kemudian dia dibaca izhar ketika lam sukun pada hal bertemu dengan huruf selain lam. Contohnya adalah hal tarabbasu atau hal suwiba. Nah itu lamnya dibaca izhar ya, dibaca jelas. Kemudian berikutnya, tadi pada kata hal, sekarang pada kata bal. Bal juga sama ya, jadi lam sukun pada harf ini punya dua hukum cara baca. Yang pertama idgham dan yang kedua adalah izhar. Nah pada bal juga lam sukun di akhir katanya bertemu dengan lam kembali. Nah itu dibaca idgham. Contohnya ini ballahu. Kemudian yang lam bertemu dengan ro. Barrabbukum. Nah ini dibaca idgham ya. Nah hukum yang izhar bila lam sukun pada balnya bertemu dengan huruf selain lam dan ro. Contohnya di sini bal antum ya. Ini lamnya dibaca jelas. Nah sebab idgham juga ini sama ya, tamasul dengan lam dan taqarrub dengan ro. Nah, tapi di sini ada pengecualian pada idgham bal terdapat pada riwayat Imam Hafs Jalur Satibiyah ya. Contohnya ada di surat Al-Mutaffifin ayat 14. Nah, ini tidak dibaca izhar ya, tetapi dibaca jelas balnya karena di situ ada saktah ya, yang kallabal rona ala qulubihim. Nah, itu lamnya tidak dibaca idgham, tetapi dibaca izhar dalam riwayat Imam Hafs Jalur Satibiyah. Yang ini jelas insya Allah ya, lam harf pada kata hal dan bal. Kemudian berikutnya kita ke lam amr. Nah, lam amr. Apa itu lam amr? Lam amr adalah lam sukun tambahan pada kata yang terdapat pada fi'il mudhari sehingga mengubahnya menjadi bentuk perintah dan berada setelah huruf fa, waw, dan summa. Nah, di sini perhatikan ya definisinya. Lamnya, lam sukunnya bukan lam asli, tapi lam sukun tambahan. Ya, lamnya bukan lam asli, berbeda dengan yang tadi 3 yang sudah saya sebutkan. Nah, kalau lam amr ini lam sukunnya adalah lam sukun tambahan.
lam sukun tambahan yang terdapat pada fi'il mudhari sehingga mengubahnya menjadi bentuk perintah ya. Kita lihat dulu. Di sini ada perubahan bentuknya ya. Di sini ada fi'il mudhari. Di sini fi'il mudharinya adalah yaktubu gitu ya, dari kata kataba yaktubu. Nah, ciri fi'il mudhari itu di depannya salah satu cirinya ya, di depannya ada hamzah, ya, nun atau ta. Nah, di sini di perubahannya adalah ada ya-nya ya, yaktubu. Nah, dia fi'il mudhari. Yaktubu kalau diterjemahkan ini artinya dia menulis atau dia mencatat ya. Nah, kemudian ada lam amr, lam sukun tambahan. Kita masukkan kan di sini lam sukun tambahan pada kata yang terdapat pada fi'il mudharinya ya. Fi'il mudharinya sudah ada. Nah, sekarang kita kasih lam sukun tambahan. Jadi misalnya kalau kita baca jadi yaktub gitu ya. Yaktub misalnya ya, kalau lam sukunnya kita masukkan ke fi'il mudhari. Nah, dia akan menjadi bentuk perintah. Kalau tadi kan terjemahannya ia mencatat gitu ya, kata kerjanya ia mencatat. Nah, ini akan menjadi bentuk perintah, tapi dengan syarat diawali dulu dengan waw, fa, dan summa. Contohnya kalau kita masukkan kata fi'il mudhari tadi, kemudian ditambah lam, kemudian di depannya dikasih huruf waw. Jadi wal yaktub. Wal yaktub. Nah, ini kalau kita terjemahkan, dia bukan lagi dan dia mencatat. Nah, ini kalau kita terjemahkan, terjemahannya adalah dan catatlah. Jadi bentuk perintah ya, dan catatlah. Nah, ini lam amr. Nah, lamnya, perhatikan lamnya adalah lam sukun tambahan. Kemudian dia juga berubah menjadi bentuk perintah, syaratnya kalau juga sebelumnya ada huruf fa. Fal yaktub. Kemudian ada juga sebelumnya didahului oleh summa. Nah, ini ibu-ibu mohon maaf ya, itu pas summal yaktub ada seperti tanda wakaf, itu sebetulnya nggak ada. Jadi tanda wakafnya belum sempat saya hapus ya, jadi harusnya itu nyambung. Summal yaktub. Nah, ini yang tadinya fi'il mudhari menjadi bentuk perintah bila dikasih lam amr ya, lam sukun tambahan. Jadi saya ulang definisinya, lam amr itu adalah lam sukun tambahan pada kata yang terdapat pada fi'il mudhari sehingga mengubahnya menjadi bentuk perintah ya, dan berada setelah huruf fa, waw, dan summa ya. Jelas insyaallah ya fi'il amr. Kemudian ini contoh-contoh fi'il amr. Ini sebetulnya kata-katanya sebelum dikasih lam ini semuanya fi'il mudhari ya. Misalnya yang dari sisi kanan ya, fi'il mudhari'nya adalah ya'fu. Nah, ini dikasih lam sukun. Kemudian sebelumnya ada waw. Nah, ini maka menjadi bentuk perintah. Jadi wal ya'fu. Kemudian juga sama, yang berikutnya juga gitu. Ya potong. Nah, ini lamnya lam sukun tambahan. Kemudian dia menjadi bentuk perintah ya. Karena dia diberi kata summa. Kemudian fal yanzur juga sama, yanzur dikasih lam amr, kemudian ada fa. Yatatawaf apa nih? Yatalattaf. Yatalattaf juga sama dikasih lam sukun, ada wawunya jadi wal yatalattaf gitu ya. Jadi dia artinya itu jadi bentuk perintah ya. Nah, hukum lam amr di sini adalah izhar ya, lamnya dibaca jelas. Jelas sampai sini ya? Ada yang mau tanyakan dulu nggak ibu-ibu sampai sini? Yuk, yang nanya sebelum ditanya. Enggak nanya Bu Elin. Ada yang belum paham nggak? Bulen, kalau untuk berubah menjadi fi'il amr selalu ditambahin lam sukun ya Bulen? Iya, kalau di sini ini. Tapi sebelumnya harus ada yang 3 huruf itu Bu Santi. Kalau nggak ada yang 3 huruf, berarti nggak jadi lam amr ya? Ada Bu Elin, tapi jadi kasroh ya. Lamnya itu kalau nggak disertai dengan fa, waw, sama summa, lamnya itu nggak lam sukun, tapi lamnya jadi kasroh.
ada satu contoh, tapi sebetulnya saya nggak sertakan di sini karena saya belum paham nih Belin ya. Jadi kalau misalnya lagi ujian tuh saya nanya, coba ibtidah bukan dari summa, ibtidanya dari setelahnya. Jadi bacanya gimana? Tunggu dulu Belin. Summa yaqta gitu, misalnya nggak ada summanya gitu ya, langsung baca. Ya, jadi dibacanya gimana? Kayaknya film borinya aja Bu Elin, langsung aja nggak dibaca ya? Apa berubah tadi Bu, jadi dibacanya gimana Bu Lena? Tunggu dulu sebentar Bu Elin, sebentar ya. Sebentar. Tadi sebelumnya Bu Lena udah bilang. Ya, kuncinya jadi kan tadi Bu Lena udah bilang ya, di awal. jika tidak didahului oleh huruf di atas ya, maka lamnya menjadi kasroh, gitu Welin. Jadi kalau saya suruh ibtida yang ikhtibari lagi ujian setelah kata summa, jadi dibacanya gimana? Kalau nggak ada kata summa ya, di contoh yang kedua, jadi kita bacanya liyaqta. Nah, iya. Gitu ya. Tapi enggak, maksudnya Welin, itu lamnya itu tetap fi'il amr ya? Tetap fi'il amr. Lamnya itu lam amr ya? Lam amr, bukan fi'il amr. Lam yang menjadikan dia jadi perintah. Oh, baik. Cuman kalau nggak diawalin ketiga huruf itu, tapi bukan bab lam sukun. Jadinya karena lamnya bukan sukun lagi kan, jadi nggak masuk ke sini ke bahasan ini karena lamnya bukan sukun. Kalau di sini kan khusus membahas lam sukun. Ya, baik. Lam sukun yang amr. Nah, kalau udah kasroh tetap dia jadi perintah maknanya, tapi dia bukan lam sukun. Jadi bukan bab ini gitu untuk bahasan tajwidnya bukan bahasan lam sukun lagi karena dia udah berharokat kasroh gitu. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan Bu Elin, nambah lagi ilmunya. Udah ya paham ya ibu-ibu insyaallah ya. Bu Santi tadi pertanyaannya terjawab nggak Bu Santi? Bu Len insyaallah jazakallahu khairan. Saya mau nanya Bu Elin. Maaf suaranya. Ke Bu Lena nanya. Bu Lena, saya nanya Bu Lena. Tadi kan dikatakan bahwa apabila ada tambahan waw, summa dan fa, maka lam itu menjadi lam amr. Nah, ketika misalnya tadi nggak ada ketiga kata sambung tersebut, posisinya itu masih sebagai fi'il amr atau dia balik ke fi'il mudhari? Gimana Bu Ani? Jadi gini, Bu Ani, lamnya ini kan ini lam sukun tambahan ya. Lam sukun tambahan, kemudian bila kita masukkan lam sukun tambahan itu ke fi'il mudhari, kemudian ditambahkan kata summa, fa, dan waw. Nah itu fi'il mudhari'nya itu berubah menjadi bentuknya perintah gitu, jadi amr ya. Jadi lam tambahannya itu kita namakan lam amr. Gitu Bu Ani. Jadi kalau misalnya kita nggak ada tadi yang Bu Elin sampaikan juga begitu ya. Gimana kalau nggak ada kata summanya, nggak ada wawunya, nggak ada fa-nya. Nah, lamnya itu sama, fi'il mudhari'nya bisa juga menjadi bentuk perintah ya. Kalaupun dia tidak diberikan yang tadi summa, fa, dan waw itu, tapi lamnya itu tidak langsung sukun, tapi dikasih kasroh gitu ya. Harokatnya jadi kasroh. Nah, itu dia fi'il mudhari'nya berubah juga menjadi lam amr. Lamnya itu sebagai lam amr juga gitu. Tapi tidak tanda sukun. Dia jadi berharokat kasroh. Begitu Bu Ani? Jadi dia berharokat kasroh. Jadi posisinya itu tetap mudhari atau jadi mudhari perintah atau gimana ya Bu? Tapi Bu, apa bedanya dengan summa sama itu? Nah ya, jadi kan kalau mudhari itu kan artinya suatu kata kerja. Satu kata kerja yang dalam bentuk sekarang atau akan dilakukan gitu kan. Jadi kan di sini jadi dengan masuknya lam fi dalam amr jadi perintah. Jadi perintah. Jadi kalau misalnya gitu. Kalau Bu Ani gini aja, ya'fu gitu ya. Kalau saya terjemahkan kan ya'fu berarti mereka memaafkan gitu ya Bu Ani ya.
terjemahannya mudhari'nya ya'fu gitu ya, belum dikasih tambahan lam sukun dan huruf sebelumnya ya'fu. Tapi ketika ada lam tambahan sukun kemudian dia ada waw di depannya, maka dia terjemahannya jadi seperti ini, hendaklah mereka maafkan gitu. Jadi perintah Bu Ani. Maafkanlah gitu ya, gitu ya. Ya, maafkanlah gitu. Ya, taib. Syukron Bu Lena penjelasannya, jazakillah khairan. Jadi ingat ini Bu Lena, fal ini yang man amana yu'min billah, man amana yu'min billah wal yaumil akhir, fal yakul ya. Di situ juga termasuk contoh yang di sini ya, fal yakul. Ya, fal yakul, betul. Betul, karena di situ yakul ada mudhari, terus kemudian ada lam sukun, sebelumnya huruf fa gitu ya. Ya, yang jadi artinya maka hendaklah mengatakan gitu ya, yang awalnya yakul. Ya, betul. Nah, itu lam di situ, lamnya masuknya ke lam amr, Bu Neneng. Ya. Lagi coba bandingkan Bu Lena di misalnya contoh yang dia menjadi kasroh, maknanya sama, misalnya di surah liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati. Coba dibuka terjemahannya. Sama enggak? Iya, baik, Belin. Iya, tadi sebetulnya saya udah cari ini liyunfiqu. Nah, bentar Bu Elin. Liyunfiqu. Kolak ya? Di lembaran terakhir. Nah, liyunfiqu sa'ati min sa'ati sama ya Bu Elin ya, artinya hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Jadi, hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Iya, Bu Elin, jadi amr juga dia. Ya. Ya, cuma posisinya itu tidak ada summa, tidak ada waw, tidak ada fa. Tapi masuknya enggak ke pembahasan lamnya itu karena kasroh dia bukan lam amr gitu ya, Bu Elin. Bukan lam sukun. Oh, bukan lam sukun. Lam amr ya. Tapi bukan lam sukun. Oh iya, baik. Baik. Tetap lam amr, lam yang menunjukkan perintah, tetapi bukan bahasan di tajwid itu hukum lam sukun karena bukan sukun dia lamnya gitu. Ya. Baik. Jelas teman-teman? Bu mau nanya lagi karena tadi saya salah mengkoneksikan diri. Enggak, maksudnya itu hukum lam sukun ini berarti berbeda sendiri bahasanya dengan hukum alif lam ya. Beda. Nanti ada juga, jadi alif lam itu alif lam ta'rif bukan yang dimaksud Bu Neneng? Belum ke situ kan Bu Lena ya? Belum ke situ Bu. Belum. Kalau yang dimaksud Bu Neneng alif lam itu alif lamnya lam ta'rif belum dijelaskan. Lam ta'rif itu bagian dari lam sukun ini. Nah, yang akan kita bahas gitu. Ya. Yes. Nah, lanjut ya. Tadi lam amr ini langsung kok Bu Neneng. Kan tadi sudah 4 ya, terdapat di 4 tempat, sekarang ke yang terakhir. Kalau nggak ada yang ditanyakan lagi, kita langsung ke yang berikutnya. Tadi contoh sudah. Nah, ini hukum bacanya, lam amr ini izhar juga ya. Kemudian kita ke yang terakhir. Yang terakhir ini lam ta'rif. Nah, di sini definisinya dia sama ya dengan lam amr ya. Lam sukunnya itu bukan lam sukun asli. Nah, di sini lam sukun tambahan dalam sebuah kata yang didahului hamzah wasol yang dibaca fathah ketika memulainya dan menyertai kalimat ism. Ya. Jadi lam sukunnya ini alif lam ini lamnya tuh lam tambahan. Kemudian keadaan lam ta'rif ini ada 2. Yang pertama, tidak bisa dihilangkan. Apanya yang nggak bisa dihilangkan? Alif lamnya ya. Nah, ini kondisi yang kedua bisa dihilangkan. Nah, yang pertama dulu, tidak bisa dihilangkan. Alif lamnya yang nggak bisa dihilangkan. Contohnya di kata alladzina. Nggak bisa kita pisahkan, misalnya al sama ladzina. Atau, ini apa lagi contohnya? Allati gitu ya. Al sama lati. Alladzi, al sama ladzi, atau Allah, al sama ilah, gitu nggak bisa ya. Jadi ini lamnya ini nggak bisa dihilangkan, dia pasti nyambung dengan huruf berikutnya.
Nah, ini contoh-contoh yang lam ta'rif yang kondisinya tidak bisa dihilangkan, yaitu di alladzina, allati, alladzi, Allah, al-yasa'a, sama al-an. Nah, ini alif lamnya tidak bisa dihilangkan, pasti nempel terus gitu ya. Nah, kemudian keadaan yang kedua yaitu lam ta'rifnya bisa dihilangkan, alif lamnya bisa dihilangkan. Nah, di sini contohnya ada al-ardu. Al-ardu kalau kita pisahkan lamnya al dengan arbun. Jadi arbunnya bisa berdiri sendiri. Itu juga ibu-ibu saya tidak ada tanwinnya, seharusnya ada tanwinnya. Arbun. Nah, jadi al-ardu lamnya kita pisahkan al-ardu. Kemudian al-hakimu, kalau kita hilangkan alnya, hakimunya masih bisa berdiri sendiri. Al-hakimu di hakimun. Kemudian asyamsu, kalau kita pisahkan jadi syamsun. An-nasu jadi nasun. Jadi dia bisa berdiri sendiri walaupun misalnya alif lamnya kita hilangkan. Ya. Nah, dari contoh-contoh yang tadi saya bacakan, misalnya seperti al-ardu, al-hakimu, asyamsu, an-nasu. Nah, itu kita bisa menyimpulkan ya cara bacanya bagaimana. Nah, lihat. Untuk hukum bacaannya yang dari 4 contoh di atas ini ya, ada 2 hukum bacaannya. Yang pertama adalah izhar qamari atau disebut juga dengan lam qamariyah. Contohnya adalah bacaan yang di atas ya, al-ardu dan al-hakimu. Lamnya dibaca jelas. Kemudian hukum yang kedua adalah idgham syamsi atau lam syamsiyah. Nah, asyamsu. Nah, lamnya tidak tampak ya, tapi langsung lebur ke huruf setelahnya. Langsung lebur ke huruf shin. Demikian juga dengan contoh an-nasu, lamnya tidak terbaca, langsung masuk ke huruf nun ya. Jadi hukum bacaannya untuk lam ta'rif ini ada 2 ya. Ada bisa dibaca izhar qamari dan juga dibaca idgham syamsi. Untuk izhar qamari definisi izhar qamari yaitu hukum mengizharkan ya atau membaca jelas atau nampak huruf lam pada alif lam ta'rif bila bertemu dengan salah satu huruf-huruf qamariyah. Nah, di sini ada ya dalam matan Tuhfatul Atfal, Syekh Sulaiman Al-Jamsuri berkata ya di bab lam ya, tapi boleh minta tolong nggak untuk dibacakan Bu Upit atau Bu Santi. Bu Santi, boleh minta tolong nggak bacakan yang ini? Iya, bentar boleh. Afan ya off cam ini. Nggak apa-apa Bu Santi. Lilami al-halani qabla. Oh, yang mana Bu? Ini? Iya, betul. Lilami al-halani qabla al-ahrufi ulahuma idharuha fal ta'rifi biasanya ya? Iya, fal ta'rifi. Itu fal yu'rafi tulisannya. Oh iya, maaf saya salah copy berarti Bu Santi. Iya, fal ta'rifi yang betul Bu Santi. Qabla arba'in bawahnya iya enggak? Iya, betul. Qabla arba'in ma'asyratin khuz ilmahu minni bihi hajjaka wa khaf aqimahu. Ya. Syukran Bu Santi. Apa ini ya? Di sini terjemahannya untuk hukum lam sukun pada alif lam ada 2 macam. Pertama, izhar alif lam qamariyah. Hendaknya Anda mengetahui bahwa lam tersebut berada sebelum 14 huruf hizaiyah yang terkumpul dalam ungkapan ibghi hajjaka wa khaf aqimah. Ya, jadi untuk lam qamariyah ini hukumnya mengizharkan huruf lam pada alif lam ta'rif bila bertemu dengan salah satu huruf qamariyah. Nah, huruf qamariyahnya yang tadi sudah disebutkan ya, ibghi hajjaka wa khaf aqimah. Terurai
Slide selanjutnya terurai sebentar. Nah, ini kalau kita urai ibghi hajaka wa aqima, ini terdiri dari huruf hamzah, ba, ghain, ha, jim, kaf, waw, kha, fa, ain, qaf, ya, mim, dan ha. Ya. Nah, ini bila lamnya bertemu dengan 14 huruf ini, maka hukum membacanya adalah izhar. Cara pengucapannya jadi lamnya itu jelas ya atau nampak diucapkannya. Nah, ini sebab penamaannya karena jelas nampaknya pengucapan huruf lam dinisbatkan ketika mengucapkan lafaz al-qamari. Maka lam tersebut disebut lam qamariyah. Nah, di buku lain ya sebab penamaannya huruf hijaiyah qamariyah itu diibaratkan seperti qamar, seperti bulan ya. Adapun lamnya itu diibaratkan seperti bintang-bintang pada malam hari yang tetap terlihat dan tampak terang jelas ya, walaupun bulan telah muncul. Maka huruf lam yang bersukun tetap dibaca jelas. Sukunnya apabila bergabung dengan huruf tersebut ya. Kemudian yang menyebabkan dia izhar qamari karena taba'ud ya, saling menjauh, yaitu makhraj huruf lam dengan 14 huruf qamariyah yang tadi sudah disebutkan, makhrajnya berjauhan ya. Itu yang menyebabkan lamnya dibaca jelas ya. Ini pembahasan mengenai alif lam qamariyah ya. Kemudian yang kedua, hukum yang kedua tadi idgham syamsi atau alif lam syamsiyah. Definisinya idgham syamsi yaitu hukum mengidghamkan atau meleburkan huruf lam pada alif lam ta'rif dengan huruf setelahnya apabila ia berdiri dari huruf-huruf syamsiyah. Nah, yang kalau ini saya mau minta tolong Bu Upit bacakan ininya, bacakan matannya, matan tufahnya. Ya, Bu. Idgham syamsi. Sanihima idghamuha fi arba'i wa 'ashratin aydan wa ramzaha fa'i. طيب ثم صل رحما تفز ضف ذا نعم دع سوء ظن زر شريفا للكرم واللام الأولى سمها قمرية واللام الأخرى سمها شمسية. Masya Allah. Terima kasih Bu Upit. Soalnya saya belum bisa baca lancar, jadi minta tolong Bu Upit. Hatur nuhun Bu Upit. Nah ini jangan dibilang-bilang, itu udah cakep banget Bu Lena. Nah, Pelin tadi udah coba, soalnya masih belepotan. Iya, udah bagus banget. Mendingan dibaca sama yang lain. Baik, lanjut. Ini terjemahannya ya. Yang kedua adalah mengidghamkannya lam juga pada 14 huruf. Pahamilah rumusnya ya. Ini yang tersebut di dalam kalimat ini nih. Tibsum masil rohman tafuz difdani'am da'su adhonni zur syariqon lil karom. Lam yang pertama. Iya, Bu Elin? Pan. Bukan kon. Oh, diulang lagi. Da'su adhonni zur syarifan lil karom. Lam yang pertama sebutlah dengan nama qamariyah dan lam yang kedua sebutlah dengan nama syamsiyah. Tadi yang nama qamariyah sudah ya. Nah, sekarang huruf-huruf syamsiyah yang tadi disebutkan ya, kalau kita urai menjadi to, fa, sod, ro, ta, bod, za, nun, dal, sin, zo, zai, shin, dan lam. Nah, 14 ini adalah huruf-huruf syamsiyah ya. Kemudian sebab penamaan idgham syamsi ini karena tidak nampaknya huruf lam ya, dinisbatkan ketika kita mengucapkan lafaz asyamsu. Maka dari itu lam tersebut dinamakan
lam syamsiyah. Ya, kemudian juga sebab penamaan yang lain, huruf hijaiyah syamsiyah ini diibaratkan seperti matahari, ya. Adapun lam diibaratkan seperti bintang-bintang pada siang hari yang tidak terlihat dan tidak tampak ketika matahari muncul. Oleh karena itu, huruf lam ketika bertemu dengan huruf syamsiyah, ia diidghamkan sehingga tidak tampak dalam bacaan. Ya, itu sebab penamaannya. Cara pengucapan idgham syamsi tadi lebur ya, langsung lebur. Di sini contohnya az-zaituna, lamnya tidak tampak, kemudian al-lailu, az-zalimina. Nah, itu ya. Itu contoh-contoh idgham syamsi. Sampai sini, sampai yang terakhir lam sukun pada lam ta'rif ini. Ada yang ditanyakan lagi tidak ibu-ibu? Pembahasannya sudah selesai ya dari yang 5 tadi. Nah, ibu-ibu ada yang ditanyakan sebelum ditanya, enggak? Sebelum ditanya, enggak? Mau nanya, mau ditanya. Mau nanya, mau tanya. Nggak ada ya, insya Allah paham semua Bu ya. Ana yang coba lihat yang al-lail ini berarti lam sukunnya ketemu apa, Bu? Kenapa, Bu Elin? Yang al-lail. Lam sukunnya ketemu apa? Bertemu dengan lam. Ketemu dengan lam. Lamnya itu kok cuma satu? Lamnya cuma satu. Kan itu Bu Elin yang satu lamnya al-lail itu dua lamnya Bu Elin, yang satu lamnya lam sukun, yang kedua lamnya lam berharokat. Jadi lamnya nggak ditulis dua gitu? Enggak jadi al-laili gitu. Nggak ditulis dua? Iya. Semuanya begitu ya kalau ketemu lam? Kalau lam sukun ketemu lam berarti lamnya jadi satu semua ya kalau di semua. Iya, seperti misalnya yang dikata tadi alladzina. Lamnya satu ya. Jadi semuanya ya. Belum tahu Bu Elin semuanya atau enggak, tapi yang sebelum-sebelumnya sih lamnya satu. Teman-teman ada yang bisa bantu enggak? Kalau saya itu lamnya begitu Bu Elin, jadi penulisannya yang satu lam sukun, yang satu lamnya berharokat. Jadi lamnya ditulisnya satu aja, jadi jangan dua-duanya gitu. Iya. Gimana Bu Elin? Yang lain gimana? Ada tanggapan nggak? Bentar. Ada tanggapan? Ini yang Masya Allah nambah-nambah ilmu tuh yang begini-begini pertanyaan Bu Elin. Kalau pertanyaan Bu Elin berarti saya nggak bisa jawabnya. Tapi jadi nambah pengetahuan. Apa? Lenanya? Lail. Hamzah wasol kan sukun, lamnya ketemu lagi sukun. Jadi nggak bisa ditulis lam sukun sama lam berharokat, jadi ditasdidkan. Kan ketemu dua sukun. Gitu bukan, Bu? Bu Elin. Kayaknya Bu Elinnya nggak di tempat Bu. Rizka harus ulang ya. Bu Elin. Punten. Oh ya. Itu apa? Ada adik saya barusan.
Ya, apa tadi ada yang bicara apa ya, Bun? Bun, nggak connect. Ada barusan ada yang ini. Apa tadi ada yang nanya apa? Ibu, kenapa lam sukunnya nggak? Tadi kenapa lam sukunnya nggak ditulis lam sukun terus lam berharokat? Kenapa ditulisnya lam tasdid? Karena kan sebelumnya ini kan hamzah wasol ya. Hamzah wasol sukun, terus lam sukun bertemu lam berharokat, jadi ditulislah lamnya itu satu aja, lam bertasdid gitu. Nggak usah dua gitu ya, satu aja Iya. gitu ya. Karena yang lain ada itunya kan dia kan lamnya lam tahrif ya, bisa dibuang. Gimana sih mengungkapkannya? Yang lain ada? Bu, boleh coba nggak, Bu? Kalau misalkan dengan jawaban seperti ini, karena kaidahnya huruf bertasydid itu kan sebelum yang satu sukun, lamnya sukun, yang satu berharokat, makanya lamnya cukup ditasydid dan penulisan tasydid. Boleh. Bentar ya. Ya, jadi ini kaidahnya karena rosem, ya. Kalau rosem, pulang lagi. Oh iya. Ya, jadi itu harusnya kan lam tuh ditulis dua. Jadi kalau ibu-ibu belajar bahasa Arab, lamnya kan ada dua tuh ditulis dua-duanya. Coba aja kalau misalnya ibu-ibu cek aja misalnya di Quran As-Sohib, coba Suratul Lail lamnya satu apa dua? Nama suratnya ya. Nama suratnya satu apa dua? Coba dilihat, dicek di Quran As-Sohib. Di atasnya kan suka ada nama Suratul Lail gitu. Ya itu dua lamnya, Pak Elin. Lamnya dua, ya. Nah, tapi dalam Al-Quran lamnya itu satu, karena ini adalah rosem. Nah, kalau yang tadi Suratul Lail itu tulisan imla'i. Kan penulisan itu kan ada imla'i, ada rosem, ada arud ya. Nah, ini untuk rosemnya, penulisannya ada Al-Lail dengan lamnya yang satu. Ya. Ataupun nanti kalau belajar bahasa Arab, Al-Lail lamnya dua ditulisnya, karena itu imla'i ya, model penulisan imla'i. Ini ada yang nanya waktu itu, murid yang nanya, Bu, ini kok Suratul Lail lamnya dua, tapi di bawahnya Walail lamnya kok satu. Ini sepertinya sepele ya. Cuman kenapa saya bahas, karena ada pertanyaan dari murid. Ya, saya bilang di mana gitu kan, berarti muridnya ini banget ya, maksudnya perhatian banget. Di mana? Saya bilang semua kata Al-Lail di dalam Quran itu lamnya satu, nggak ada yang dua. Oh ternyata di judulnya, di atasnya ada judulnya ya, Suratul Lail misalnya, itu lamnya ada dua gitu, ya. Nah ini karena ada pertanyaan itu sih sebenarnya, jadi saya tadi nanya, ya kali aja ada yang nanya juga ke ibu-ibu gitu kan? Ya baik. Ya, jadi ini kaidah rosem. Jadi kaidah rosem itu kan penulisannya ada yang salah satunya adalah hadaf ya, atau menghilangkan huruf. Nah contohnya itu ini, yang tadinya dua dihilangkan satu, itu kaidah rosem yang hadaf ya, hadaf huruf. Kan ada yang kaidah yang ziyadah atau zaidah juga, nambah huruf kalau itu ya. Terus misalnya yang kaidah yang hadaf yang menghilangkan juga, misalnya ketika ada waw jama misalnya dihilangkan, wasolihul mukminin misalnya ya, itu wawnya nggak dihilangkan. Nah
Seperti itu. Jadi ini kaitannya kepada rosem. Rosemnya seperti ini. Beda dengan tulisan imla'i. Ya, wallahu a'lam. Ya, terus saya nanya lagi nih, coba ke belakang. Ke belakang, yang mana Bu Elin? Tentang lam pada kata hal dan bal ya, yang pada harf ya. Iya. Mana yang lam pada huruf? Setelahnya. Ini pada hal ya? Iya, hal yang kedepannya yang pada bal. Iya, yang ini pada bal. Pada hal ini, siapa yang saya tanya ya? Jangan Bu Lena lagi. Yang belum ditanya siapa ya? Yang belum ditanya siapa ya? Atau yang rela ditanya siapa? Yang rela ditanya. Siap, ada yang mau ditanya nggak? Hah? Siap semuanya, insya Allah. Siap ditanya ya, insya Allah. Enggak Bu. Apa tadi yang belum? Bu Santi atau Bu apa siapa aja? Bu Siva, Bu Ati, Bu Neneng enggak? Bu Dian mah enggak ada ya? Atau Bu Ani atau Bu siapa? Bu Leli? Saya belum, Bu. Bu Upit, ya udah Bu Upit deh yang saya tanya deh. Bu Upit, ini Bu Lena tadi coba ke depan ya. Ke depan ke belakang. Ya, yang bal belakang. Nah, yang belakang ya, yang bal. Ini yang hal di depan, yang bal di belakang ya. Nah, ini yang bentar. Oh, ini yang bal ya. Yang bal ini dibaca idgham kondisinya ketemu lam sama ro ya. Betul. Kemudian ke depan lagi Bu. Ini dibaca idgham ketemu lam. Kenapa beda Bu? Kok yang di sana ketemu lam ro, kok di sini hanya ketemu lam aja dibaca idghamnya? Riwayah, Bu. Riwayah iya, udah selesai jawab riwayah mah dah. Selesai dah. Kata Bu Herlin kan dibaca riwayah mah. Nggak ada contoh bacaannya Bu Elin. Cakep loh yang bikin mah cakep. Yang bikin mah tahu. Langsung dikasih bocoran Bu Lena. Nggak tahu, saya nebak Bu Elin. Saya nebak aja itu. Nebak aja. Iya, soalnya nggak ada contohnya. Ya, itu sih si hal itu nggak ketemu sama ro. Iya, bagus Bu. Oh, saya pikir pertanyaan Bu Elin, kenapa di sini idgham? Oh iya benar-benar. Ya iya benar, kalau secara riwayat memang iya udah selesai Bu. Benar, secara riwayat udah selesai jawabannya. Emang riwayat, memang ketemu roh juga kan riwayat, cuman kan di sini riwayatnya sama aja kan, lam ketemu roh, jadi kenapa di sini lam ketemu lam aja, nggak ada ketemu roh gitu kan, yang dibaca idgham gitu. Oh yang di sana kok ada ketemu roh sama lam. Takutnya ada yang nanya juga gitu. Soalnya pengalaman juga pernah ditanya juga. Ini pertanyaannya sebetulnya ya iseng-iseng aja, iseng-iseng aja. Lagi Bu. Lagi. Soalnya nggak pernah review, terus nggak pernah ngajarin, jadi pasti lupa-lupa banyak. Berarti gue udah ngajarin ya. Tuh Ge, ntar belajar. Jadi sebetulnya saya juga kan jarang ngajarin Bu, tapi yang nanya itu guru karena guru ditanya murid gitu. Iya. Jadi estafet pertanyaan itu gitu. Itu jadi apa namanya? Jadi berkah ya buat kita. Oh iya dapat pertanyaan itu. Nah itu pertanyaan itu disimpan baik-baik gitu. Jadi
pas suatu saat ingetnya keluarin gitu kan. Maksudnya takutnya ada pertanyaan yang sama dari murid juga gitu. Jadi udah keingetan gitu ya. Terus apalagi tadi saya mau nanya apa tuh? Ada sih satu lagi lupa yang mananya. Ada yang mau tanya nggak teman-teman? Gimana ya tadi? Kalau yang hal itu sih saya itu dulu di daurah kalau itu sih saya dapatnya karena nggak ketemu katanya daurahnya siapa gitu. Kalau yang lail tadi ketemu memang dari murid itu, pertanyaan dari murid. Saya juga baru ngeh kalau di situ ternyata di atasnya suratul lail ditulis lamnya 2. Dia maksudnya nggak suka nggak ngeh gitu kan baca nama judul-judulnya. Ternyata muridnya kritis gitu ya. Pertanyaannya ini, Bu Lena. Iya, Bu Wani. Mencirikan dia itu lam fi'il atau lam amr atau lam huruf tuh, apa kita ngelihatnya dari dia keberadaannya dalam posisi itu, misalnya di fi'il dikatakan lam fi'il, ketika di huruf dikatakan lam huruf, misalnya kayak di hal itu kan huruf ya. Iya. Seperti itu maksudnya. Oh. Jadi apa namanya? Gimana kita tahu itu lamnya apakah lam ism, lam fiil gitu ya Bu Ani ya? Atau lam harf gitu ya? Apa dia lam amr gitu. Jawabannya singkat ya Bu Lena, belajar bahasa Arab. Iya. Tadi udah iya betul. Karena itu kaitannya tadi seperti yang pertama saya sampaikan, misalnya ketika lam ism gitu ya. Cirinya kan itu salah satunya dia punya tanwin. Nah, misalnya di kata zilmanun. Nah, itu kan udah ketahuan tuh itu ism ya. Oh, itu lamnya berarti ini lamnya masuk ke lam ism. Ada sih contoh latihan Bu Ani. Yuk kita ke yang slide terakhir deh. Ya, ini maksudnya gini Bu Lena, kalau misalnya saya yang belum belajar bahasa Arab gitu kan. Saya ngeliatnya gimana gitu. Selain misalnya saya kan belum pernah bisa belajar bahasa Arab, masih awam gitu kan. Lihat terjemahnya Bu Ani. Lihat terjemahannya. Oh, lihat terjemahannya ya. Ya, jadi saya kasih juga ciri-ciri aja Bu Ani, ciri fiil, ciri isim itu apa? Ya, ciri fiil apa, ciri isim apa. Oh, jadi ciri-ciri ya. Jadi kita lagi ciri-cirinya. Kalau misalnya kita ngelihat itu ada ciri-cirinya isim seperti alif lam atau akhiran tanwin gitu ya. Kemudian kita lihat itu misalnya merupakan fiil ya. Ini yang orang awam nih, kalau orang awam gimana ngeliat fiil atau isim itu kan berarti kan di luar alif lam dan tanwin gitu kali, mungkin seperti itu kali ya. Ada kasroh isim Bu. Ya, alhamdulillah. Terus yang kedua saya mau nanya Bu, tadi kan ada yang lam yang apa tadi? Lam ta'rif ya, lam ta'rif yang bisa dipisahkan dan tidak bisa dipisahkan. Iya. Misalnya di contoh Bu Lena itu, kalau yang dipisahkan itu berarti dia isim ya. Kalau yang nggak dipisahkan berarti dia apa tuh, isim juga atau apa? Yang kayak misalnya al-ladzi itu kan isim mausul juga ya. Al-ladzi, saya belum sampai situ bahasa Arabnya. Gimana pengen ya, kalau yang dipisahkan, yang misalnya tadi contohnya misalnya al-hakimu gitu ya. Kan lamnya itu terpisah ya. Ya hakimunya itu memang isim kan, alif lam itu menyertai isim ya. Berarti dia itu ketika dipisahkan itu dia sudah ada makna ya, makrifah ya. Ya, sudah ada yang makna. Yang masih ini Bu Elin mungkin bisa bantu saya. Kalau yang misalnya kayak alladzi, kemudian tadi apa tadi? Alati gitu kan. Itu kan isim mausul ya. Itu kan tidak dapat dipisahkan. Apa karena dia memang fungsinya sebagai kata penghubung sehingga tidak dipisahkan? Artinya kalau ketika dipisahkan tidak mempunyai makna atau gimana tuh Bu? Memang, iya Bu, dia emang nggak bisa dipisahkan. Emang dari sononya, dari aslinya kan ini sebutnya juga asli. Kan dibagi dua itu kan tadi tidak bisa dihilangkan. Itu artinya asli, dari sononya begonoh gitu. Yang satu zaidah, tambahan. Yang satu zaidah. Kalau zaidah bisa dipisah. Gitu. Jadi kalau dipisah, dia masih bermakna gitu. Tapi kalau yang asli nggak bisa terpisahkan. Makna apa gitu kan? Misalnya al-an gitu kan sekarang. Nggak bisa kita an aja gitu tanpa al gitu. Berarti nyemaknya dari maknanya ya Bu ya? Iya, jadi semua isim mausul kemudian tambah al-an ya itu semua tidak asli gitu. Jadi lam ta'rifnya itu sama-sama lam ta'rif, tapi lam ta'rifnya asli gitu. Jadi tidak bisa dipisahkan penggunaannya itu. Yes ya Bu.
Masya Allah. Jadi gini ya tuh enaknya apa murojaah. Iya. Syukron, jazakillah khairan Bu Lena, Bu Elin. Baik, Ya, Ibu Andi. Baik, mau dilanjut nggak Ibu-Ibu atau mau cukup aja? Kalau mau Ini dilanjut, contoh-contohnya bagus nih. yuk. Mangga, siapa Coba yang- saya kasih pertanyaan contoh juga ya, tapi yang nggak ada di sini. Iya. Belin suka susah. Coba Bu, siapa yang siap? Buka mushaf. Mau Ini pakai mushaf ayat. digital, Bu? Hah? Mau pakai mushaf Quran ini? Ya, ini aja buka. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallai ya'isna minal mahid. Itu surat apa Teh? Namanya? Ada yang udah ke juz 28 belum? Ada kan? Bolehnya udah pernah kan juz 28 selesai? Iya. Surah At-Tolak ya? Di halaman pertama. Saya buka dulu deh, ayatnya saya nggak tahu. Iya betul Bu Elin. At-Tolak ayat 4 Bu Elin. Nah, udah ketemu ya? Pertanyaannya adalah di kata wallai lam Surat apa, Bu? At-Tolak. Surat Ayat ke-65. 4. Ya, wallai pertanyaannya lam sukun di situ, yang tasydid di situ. Ini termasuk nggak bahasan lam sukun yang sekarang kita bahas? Enggak Bu Elin. Enggak. Bu Sifa masuk nggak? Sama yang lam sukun yang tadi dibahas sama Bu Lena. Wallai ya'isna minal mahidhi min nisaikum, ini betul. Termasuk isim mausul, Bu. Ya, itu termasuk ke dalam apa berarti di bahasan ini? Isim mausul. Enggak, di bahasan lam sukun yang dibahas Bu Lena itu termasuk lam yang mana? Oh iya. Lam apa tadi? Lam isim ya? Lam isim betul. Enggak tahu. Lam syamsiyah. Lam ta'rif. Termasuk ke dalam lam ta'rif karena allai itu adalah isim mausul sama seperti allati, sama seperti alladzi, ya. Isim mausul juga. Jadi ini juga lam ta'rif yang asli tidak bisa dipisahkan gitu ya, tidak bisa dihilangkan. Nih akan yang semacam alladzina, allati, alladzi, Allahu, allaisa. Kira-kira artinya apa di situ? Isim mausul buat siapa? Anas. Mu'anas yang Apa sih artinya? Pos. Kalau Anissa itu apa tuh? Dan wanita-wanita perempuan. Isim mu'anas buat jamak perempuan ya. Jadi semua isi mausul ya. Isi mausul itu kan penggunaannya macam-macam. Mufrad, mu'annas, kemudian ada mufrad, ada yang jamak, mu'annas, ada mudzakkar. Nah, azan dulu. Ya, jadi ini di isim mausul yang ada lamnya, ladina, allati, kemudian yang dua juga misalnya allatani itu sama ya penulisannya. Maksudnya ini kepada lam ta'rif yang memang tidak bisa dihilangkan, maksudnya tidak bisa dipisahkan ya. Termasuk tadi kata allai juga sama, itu adalah isim mausul sejenisnya untuk para wanita gitu, berarti wanitanya banyak. Nah, ini yang tadi saya lupa mau ditanyakan, lupa qadarullah tadi Bu Ani nanya isim mausul, jadi ingat lagi yang saya tanyakan tuh yang tadi tentang allai ya. Ya, itu aja dari saya, mau enggak dari Bu Helin atau dari itu?
Silahkan Mangga. Ya Ibu-Ibu cukup ya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami. Kalaupun belum, nanti kita belajar lagi sama-sama ya. Dari saya sekian. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.